Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong bagi orang seperti saya, seorang pemuda yang menyukai sesama jenis di tengah masyarakat Indonesia yang penuh prasangka. Sampai hari itu tiba, ketika tapanya yang dingin menusuk hati saya, membuat saya mempertanyakan segalanya. Dan yang paling mengejutkan, orang yang paling haus akan kehadiran saya ternyata adalah seorang pria lurus yang sempurna, yang akhirnya menghancurkan dunia saya dengan pengkhianatan yang tak terduga. Saya, Arye, lahir dan besar di Jakarta, kota yang ramai tapi penuh rahasia. Sejak kecil, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saya tidak seperti teman-teman yang berbicara tentang gadis-gadis cantik di sekolah. Saya lebih suka diam, menyimpan perasaan yang membingungkan itu sendirian. Kenapa harus begini, gumam saya dalam hati setiap malam saat orang tua saya berdoa agar saya menjadi pria yang normal. Tapi hidup berlanjut dan saya belajar menyembunyikan diri di balik senyum palsu. Pertemuan pertama dengan dia, Rial, terjadi di kampus Universitas Indonesia. Dia adalah mahasiswa teknik yang populer, tinggi, berotot, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Saya melihatnya dari kejauhan saat dia bermain sepak bola di lapangan. Dia pasti strike, pikir saya, mencoba menepis rasa kagum yang muncul tiba-tiba. Tapi takdir berkata lain. Kami bertemu di kelas elekti sastra, di mana dia duduk di sebelah saya secara tidak sengaja. Hai, nama gue Rial. Lo Arye, kan, katanya dengan suara yang dalam, membuat jantung saya berdegup kencang. Dari situ, persahabatan kami dimulai. Kami sering belajar bersama di perpustakaan, berbagi cerita tentang mimpi masa depan. Rial bercerita tentang keluarganya di Bandung, ayahnya yang seorang pengusaha sukses, dan harapannya untuk menikah dengan wanita idaman. Gue pengen punya keluarga bahagia, bro, katanya suatu hari, sambil menatap langit. Saya hanya tersenyum, tapi dalam hati ada tusukan tajam. Kenapa harus dia yang membuat gue merasa begini, batin saya, penuh konflik. Saya tahu ini salah, tapi perasaan itu tumbuh seperti rumput liar. Setiap kali kami bertemu, ada momen-momen kecil yang membuat saya ragu. Saat dia menyentuh bahu saya saat tertawa, atau ketika dia memandang saya lebih lama dari biasanya. Apa dia merasakan hal yang sama, pikir saya, tapi segera saya tepis. Dia strike, punya pacar bernama Sari yang cantik dan populer. Mereka sering jalan bersama, dan saya hanya bisa iri dari kejauhan. Tapi Rial mulai sering mencari saya. Lo teman terbaik gue, Arye, katanya suatu malam saat kami nongkrong di warung kopi. Kata-katanya seperti madu, tapi juga racun yang perlahan meracuni pikiran saya. Konflik pertama muncul ketika Sari mulai curiga. Kenapa lo selalu bareng Arye? Apa ada yang lo sembunyin, tanyanya suatu hari di depan saya. Rial tertawa, jangan gila, dia cuma teman. Tapi matanya menghindari pandangan saya. Saat itu, hati saya hancur. Apa gue cuma itu baginya, gumam saya dalam diam malam itu, saya menangis sendirian di kamar kos, mempertanyakan identitas saya. Kenapa Tuhan buat gue begini? Kenapa harus jatuh cinta pada orang yang tak mungkin? Tapi persahabatan kami semakin dalam. Kami pergi ke Pantai Anyer untuk liburan akhir pekan. Di sana, di bawah sinar matahari terbenam, Rial bicara tentang masa lalunya. Gue pernah ragu tentang diri gue sendiri, Ari. Tapi gue harus kuat demi keluarga. Kata-katanya ambigu membuat saya berpikir ulang. Apa dia juga seperti gue, batin saya, penuh harap. Tapi saya tak berani bertanya. Malam itu, kami tidur di tenda yang sama, dan saya merasakan kehangatan tubuhnya di dekat saya. Ini salah, pikir saya, tapi hati saya tak mau mendengar. Kembali ke Jakarta, semuanya berubah. Rial mulai menghindari Sari, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan saya. Kami nonton film di bioskop, makan malam di restoran sederhana. Lo bikin gue nyaman, Arye, katanya suatu malam, tangannya menyentuh tangan saya di meja.
Saat itu dunia seolah berhenti. Apa ini cinta, pikir saya, tapi ketakutan muncul. Masyarakat Indonesia tak ramah pada orang seperti kami. Kalau ketahuan apa yang akan terjadi, batin saya gelisah. Akhirnya, pengakuan itu datang. Di taman kampus, di bawah pohon rindang, Rial memegang tangan saya. Arye, gue suka lo. Lebih dari temen. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Saya terkejut tapi bahagia. Gue juga, Rial, balas saya, air mata mengalir. Kami berpelukan tapi itu adalah awal dari badai. Kita harus sembunyi, katanya, dan saya setuju. Cinta kami tumbuh dalam rahasia, penuh momen manis tapi juga ketakutan. Tapi rahasia tak pernah abadi. Sari mengetahuinya melalui pesan di ponsel Rial. Lo bohongin gue, jeritnya, dan Rial panik. Ini cuma salah paham, katanya pada Sari, tapi pada saya, dia bilang gue harus putus sama lo demi keluarga. Pengkhianatan itu seperti pisau di hati. Kenapa dia lakuin ini, pikir saya, marah dan sedih campur aduk. Saya merasa dikhianati, tapi juga memahami tekanan yang dia hadapi. Malam itu, saya sendirian di kamar, mempertanyakan segalanya. Cinta ini nyata atau cuma ilusi, batin saya. Rial datang, memohon maaf. Gue takut, Arye. Keluarga gue konserati. Kami berdebat hebat, suara kami meninggi. Lo pilih mereka atau gue, tanya saya. Dia diam dan itu jawaban yang cukup. Saya pergi, hati hancur berkeping-keping. Beberapa minggu kemudian, saya mencoba move on, saya fokus pada kuliah, bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, saya bertemu orang-orang seperti saya, yang berjuang melawan diskriminasi. Kamu kuat, Arye, kata seorang teman. Tapi bayang Rial tak pernah hilang. Apa dia bahagia sekarang, pikir saya setiap malam. Kemudian, kejutan datang. Rial muncul di depan kos saya, basah kuyup karena hujan. Gue salah, Arye. Gue gak bisa tanpa lo. Katanya, suaranya gemetar. Kami bicara panjang lebar, dia cerita tentang perjuangannya melawan diri sendiri. Gue strike di mata orang, tapi hati gue milik lo. Pengakuannya membuat saya ragu. Apa ini jebakan lagi, batin saya. Tapi cinta menang. Kami kembali bersama, kali ini lebih hati-hati. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, menyembunyikan hubungan kami. Hidup penuh tantangan tapi juga kebahagiaan. Ini yang gue inginkan, pikir saya saat melihatnya tidur di samping saya. Namun badai besar datang. Keluarga Rial mengetahui rahasia kami melalui teman Sari. Ayahnya marah besar, mengancam memutus hubungan. Lo harus pilih, keluarga atau dia, katanya pada Rial. Rial terpecah, dan dalam kepanikan dia bilang pada ayahnya bahwa ini semua kesalahan saya. Arye yang pengaruhin gue, katanya. Pengkhianatan kedua ini lebih menyakitkan. Kenapa dia lakuin ini lagi, jerit hati saya. Saya diusir dari apartemen sendirian lagi. Cinta ini kutukan, pikir saya, depresi melanda. Saya hampir menyerah, tapi teman-teman di komunitas mendukung saya. Kamu pantas bahagia, Arye, kata mereka. Saya mulai terapi, belajar menerima diri. Rial datang lagi, kali ini dengan air mata. Main gue, Arye. Gue gak kuat bohong lagi. Dia bilang dia sudah coming out pada keluarganya, meski ditolak. Gue pilih lo. Kata-katanya membuat saya terharu. Kami memulai lagi, tapi kali ini terbuka. Kami bergabung dengan gerakan di Indonesia, berjuang untuk hak kami. Kehidupan tak mudah. Kami menghadapi diskriminasi, tapi cinta kami kuat. Di akhir, kami menemukan kedamaian di Bali, membuka kai kecil. Ini akhir yang bahagia, pikir saya, memandang matahari terbenam bersama dia. Saya ingat betul malam itu ketika Rial datang kembali setelah pengkhianatan pertamanya.
Hujan deras mengguyur Jakarta, dan saya sedang duduk di balkon kos, merokok sambil memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Kenapa hidup harus serumit ini, batin saya, penuh amarah pada diri sendiri karena masih mencintainya. Pintu ketuk, dan di sana dia berdiri, basah kuyup, mata merah karena menangis. "Arye, gue butuh lo," katanya, suaranya parau. Saya biarkan dia masuk, tapi hati saya dingin. "Lo udah khianati gue, Rial. Lo pilih Sari demi image lo," kata saya, suara saya tegas tapi gemetar. Dia jatuh ke lutut, memegang kaki saya. "Gue salah. Setiap hari tanpa lo seperti neraka. Gue gak bisa pura-pura lagi." Pengakuannya membuat dinding pertahanan saya runtuh. Apa gue bodoh kalau percaya lagi, pikir saya, tapi saya peluk dia, air mata kami bercampur. Dari situ hubungan kami seperti roller coaster. Pagi hari manis, malam hari penuh pertengkaran. "Lo masih mikirin keluarga lo, kan?" tanya saya suatu hari. Dia mengangguk, "Iya, tapi gue lagi usaha." Konflik innernya terlihat jelas, dan itu membuat saya semakin cemas. Apa cinta ini cukup kuat, batin saya setiap kali melihatnya termenung. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil di Kemang. Di sana, kami menciptakan dunia kami sendiri. Pagi-pagi, saya masak nasi goreng, dia peluk saya dari belakang. "Ini yang gue impikan," katanya. Tapi di luar, dunia nyata menunggu. Teman-teman mulai curiga, dan gosip menyebar di kampus. "Lo berdua aneh deh," kata seorang teman. Saya pura-pura tertawa, tapi dalam hati mereka gak akan paham. Pengkhianatan kedua datang seperti badai. Sari, mantan Rial, muncul lagi. Dia datang ke apartemen marah-marah. "Lo curi pacar gue," jeritnya pada saya. Rial panik, "Ini salah paham, Sari. Gue dan Arye cuma temen." Kata-katanya seperti pisau menusuk hati saya. Saya diam, tapi air mata mengalir. Lagi-lagi lo bohong, pikir saya, hancur. Malam itu, kami bertengkar hebat. "Lo takut apa, Rial?" "Takut dicap gay?" tanya saya. Dia mengaku, "Iya, gue takut. Keluarga gue akan hancur." Saya marah, "Jadi gue cuma mainan lo?" Dia menangis, "Bukan gitu, Arye. Gue cinta lo." Tapi saya usir dia keluar. Sendirian lagi, saya merasa kosong. Kenapa cinta ini selalu sakit, batin saya, malam demi malam. Beberapa hari kemudian saya sakit. Demam tinggi dan tidak ada yang merawat. Dalam delirium, saya memanggil nama Rial. "Kenapa lo tinggalin gue?" gumam saya. Teman dari komunitas LB datang membawa saya ke dokter. Di sana saya cerita semuanya. "Kamu harus lepaskan dia kalau dia gak siap," kata mereka. Tapi hati saya tak mau. Dia bagian dari gue, pikir saya. Rial muncul di rumah sakit, wajahnya pucat. "Main gue, Arye. Gue gak bisa hidup tanpa lo." Kali ini dia bawa surat dari keluarganya yang menolaknya. "Gue sudah bilang semuanya. Gue pilih lo." Pengakuannya membuat saya terharu, tapi juga takut. Apa kita bisa bertahan, batin saya. Kami mulai lagi, tapi dengan luka yang dalam. Kami pindah ke Surabaya, mencoba hidup baru. Di sana, kami kerja di perusahaan kecil, menyembunyikan identitas. Tapi diskriminasi tetap ada. Suatu hari, bos saya tahu, dan saya dipecat. "Lo gak cocok di sini," katanya. Saya pulang menangis, "Kenapa dunia benci kita, Rial?" Dia peluk saya, "Kita lawan bersama." Konflik mencapai puncak ketika ayah Rial datang ke Surabaya. "Kembalilah, anakku. Tinggalkan gaya hidup ini," katanya. Rial terpecah, "Ayah, gue cinta Ari." Ayahnya marah, "Ini dosa." Pertengkaran itu membuat Rial depresi. "Gue gak tahu harus gimana," katanya pada saya. Saya pegang tangannya, "Pilih yang bikin lo bahagia." Malam itu, Rial pergi.
Saya pikir dia kembali ke keluarga. Hati saya hancur, ini akhirnya. Tapi pagi harinya dia kembali dengan koper. Gue pilih lo, Ari. Selamanya. Kami menangis bersama dan dari situ hubungan kami semakin kuat. Kami bergabung dengan Ngolg di Indonesia, berjuang untuk hak. Ini bukan cuma tentang kita, kata Rial. Saya setuju ini untuk semua yang seperti kita. Hidup penuh tantangan tapi kami bahagia. Di Bali, kami buka homestay kecil, menyambut tamu dari seluruh dunia. Setiap malam, saya pandang dia, terima kasih udah pilih gue. Dia tersenyum, lo yang paling gue inginkan. Cinta kami, meski penuh luka, akhirnya menemukan kedamaian. Hari-hari di Surabaya penuh gejolak emosi. Setelah Rial memilih saya, kami mencoba membangun kehidupan baru, tapi bayang masa lalu terus menghantui. Setiap kali telepon berdering, Rial tegang, takut itu dari keluarganya. Apa mereka akan datang lagi, pikir saya, cemas. Saya sendiri berjuang dengan rasa tidak aman. Apa dia benar-benar pilih gue atau cuma karena kasihan batin saya, malam demi malam. Kerja saya sebagai desainer grafis di perusahaan kecil berjalan lancar awalnya, tapi gosip mulai menyebar. Rekan kerja mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Lo gaya, tanya seorang kolega suatu hari. Saya diam, tapi hati saya sakit. Kenapa harus disembunyikan terus, gumam saya dalam hati. Rial, yang kerja di pabrik, juga mengalami hal serupa. Mereka ejek gue, katanya suatu malam, kepala tertunduk. Konflik inner Rial semakin dalam. Dia sering termenung memandang oto keluarganya. Gue kangen mereka, Ari. Katanya, suara bergetar. Saya peluk dia, gue paham, tapi kita punya satu sama lain. Tapi dalam hati, apa gue cukup? Rasa cemburu muncul ketika saya lihat dia chatting dengan teman lama, yang kebanyakan perempuan. Apa dia masih strike di hati, pikir saya, paranoid. Suatu hari, ledakan terjadi. Saya temukan pesan dari Sari di ponselnya. Aku masih sayang kamu, Ri. Baca saya, hati panas. Lo masih kontak dia, tanya saya marah. Rial panik, cuma temen, Ari. Jangan gila. Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Lo kianati gue lagi, jerit saya. Dia menangis, gue gak. Lo yang selalu curiga. Malam itu, dia tidur di soa, dan saya menangis sendirian. Cinta ini racun batin saya. Keesokan harinya, kami berdamai. Main gue, kata Rial, memeluk saya erat. Gue janji cuma lo. Tapi luka itu meninggalkan bekas. Kami mencoba terapi bersama di klinik rahasia untuk pasangan LG. Di sana, kami bicara tentang trauma. Gue takut kehilangan lo, aku saya. Dia mengangguk, gue juga. Sesinya membuat kami lebih dekat, tapi juga mengungkap rahasia gelap. Rial cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ayahnya memaksanya jadi pria sejati. Gue dipaksa main bola, gak boleh nangis. Katanya, air mata mengalir. Saya pegang tangannya, lo sempurna apa adanya. Saat itu, cinta kami semakin dalam, penuh empati. Tapi badai datang lagi. Keluarga Rial datang ke Surabaya, dipimpin ayahnya. Kami mau bawa kamu pulang, katanya. Rial gemetar, ayah, gue bahagia di sini. Ayahnya marah, dengan pria. Ini gila. Saya berdiri di samping, kami saling cinta. Ayahnya meludah, lo yang rusak anak gue. Rial terpecah, air mata mengalir. Ayah, tolong pahami. Tapi ayahnya pergi, meninggalkan ultimatum, pilih kami atau dia. Malam itu, Rial depresi berat. Gue gak tahu, Ari. Mereka keluarga gue. Katanya, suaranya lemah. Saya panik, jangan tinggalin gue. Kami berpelukan, tapi ketakutan menguasai. Apa ini akhir, pikir saya. Pagi harinya, Rial bilang gue pilih lo. Tapi gue butuh waktu.
Kami pindah lagi, kali ini ke Yogyakarta, mencari kedamaian. Di sana, kami temukan komunitas yang lebih suportif. Ini rumah baru kita, kata saya. Rial tersenyum, tapi matanya masih sedih. Hidup di Yogya lebih tenang. Kami buka usaha kecil, jual kopi organik. Pelanggan datang beberapa tahu tentang kami tapi menerima. Terima kasih Tuhan, pikir saya. Tapi Rial sering mimpi buruk, bangun menangis. Gue rindu ibu, katanya. Saya hibur dia, suatu hari mereka akan paham. Konflik mencapai klimaks ketika Sari muncul di Yogya. Aku pregnant, Ri. Anak lo. Katanya, menunjukkan tes. Dunia saya runtuh. Apa ini benar, pikir saya, shocked. Rial pucat, kapan? Kita kan udah putus. Sari menangis, sebelum lo pergi dengan dia. Rial terduduk, gue harus tanggung jawab. Hati saya hancur. Lo akan tinggalin gue, tanya saya, suara gemetar. Dia menangis, gue gak tahu. Malam itu, saya sendirian berjalan di Malioboro, mempertanyakan segalanya. Kenapa Tuhan uji kita begini, batin saya. Rial akhirnya bilang, ini jebakan Sari. Tesnya palsu. Dia periksa dan benar. Sari ingin balas dendam. Main gue karena ragu, katanya. Kami lebih kuat setelah itu. Akhirnya, kami pindah ke Bali, Bukakai. Keluarga Rial mulai melunak, ibunya datang berkunjung. Aku terima kalian, katanya. Kami menangis bahagia. Ini kemenangan, pikir saya. Emosi semakin membara di Yogyakarta. Setelah insiden Sari, saya merasa rapuh. Setiap malam, saya bangun dari mimpi buruk, melihat Rial pergi dengan wanita lain. Apa gue pantas dicinta, batin saya, penuh keraguan. Rial perhatian, tapi saya semakin posesi. Lo kemana tadi, tanya saya setiap dia pulang telat. Dia sabar, kerja, sayang. Tapi ketegangan tumbuh. Suatu hari, saya temukan surat dari ayah Rial. Kembalilah, kami makan kalau tinggalkan dia. Baca saya, hati panas. Lo baca ini, tanya saya marah. Rial mengangguk, iya, tapi gue tolak. Kami bertengkar, lo masih ragu, jerit saya. Dia peluk saya, tidak, Arye. Lo segalanya. Tapi luka itu dalam. Saya mulai minum, mencari pelarian. Ibar rahasia untuk saya bertemu cowok lain. Lo ganteng, katanya. Saya tergoda, apa gue balas dendam, pikir saya. Tapi saya pulang, menangis. Rial tahu kenapa lo lakuin ini, tanyanya sedih. Saya mohon gue takut kehilangan lo. Kami berdamai, tapi kepercayaan retak. Konflik inner saya mencapai puncak. Saya merasa tidak layak. Gue cuma beban buat dia, batin saya. Saya coba bunuh diri, minum obat berlebih. Rial temukan saya, bawa kers. Jangan tinggalin gue, jeritnya. Dirs, saya bangun melihat dia menangis. Main gue, Ri. Kataku lemah. Dia peluk saya, kita lawan bersama. Setelah itu, kami lebih dekat. Kami ikut workshop tentang hubungan sehat. Kita harus komunikasi, kata konselor. Kami bicara tentang ketakutan masing-masing. Rial gue pernah mikir gue strike, tapi lo ubah segalanya. Saya tersenyum, lo ubah gue juga. Tapi tantangan datang lagi. Demo anti di Yogya dan kami ikut. Batu dilempar, polisi datang. Rial terluka, kepala berdarah. Sakit gak, tanya saya panik. Dia tersenyum, demi kita. Dirs, saya pegang tangannya, lo pahlawan gue. Saat itu, cinta kami seperti api yang tak padam. Keluarga Rial hubungi lagi. Ibu datang, aku ingin paham. Kami bicara panjang. Kami saling cinta, Bu, kata Rial. Ibu menangis, aku terima, asal kalian bahagia. Itu momen haru. Akhirnya, pikir saya.
Kami pindah ke Bali, buka kai di Ubud. Di sana alam hijau, turis ramah. Ini surga kita, kata Rial. Saya setuju, tapi masih ada bayang. Apa bahagia ini abadi, batin saya. Suatu hari, Sari muncul lagi, minta maaf. Aku salah, Ri. Bahagia ya? Katanya. Rial peluk saya, iya, kami bahagia. Itu penutup luka lama. Hidup kami penuh kedamaian sekarang. Setiap pagi kami jalan di pantai, tangan bergandeng. Terima kasih atas segalanya, kata saya. Dia cium kening saya, selamanya bersama. Tapi di hati, saya tahu perjuangan tak berakhir. Untuk semua pasangan seperti kami akan terus berjuang, pikir saya. Cinta kami, penuh drama, akhirnya menemukan arti sejati, penerimaan dan ketabahan. Di Bali, emosi mencapai titik didih. Kehidupan kayak kami indah, tapi saya semakin gelisah. Apa ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan, batin saya setiap melihat Rial melayani tamu dengan senyumnya yang memikat. Turis wanita sering menggoda dia, dan meski dia tolak, cemburu saya membara. Lo masih suka cewekan, tanya saya suatu malam, suara penuh tuduhan. Rial marah, berhenti curiga, Ari. Gue pilih lo. Kami bertengkar hebat, piring pecah. Lo gak percaya gue, jeritnya. Saya menangis, gue takut, Ri. Masa lalu lo strike. Dia pergi keluar, meninggalkan saya sendirian. Apa gue rusak semuanya, pikir saya, regret membanjiri. Pagi harinya, dia kembali bawa bunga. Main gue kalau gue buat lo ragu. Katanya lembut. Kami berdamai di pantai, ombak menyaksikan. Kita harus lebih kuat, kata saya. Tapi konflik inner semakin parah. Saya mulai mimpi tentang pengkhianatan, bangun berkeringat. Kenapa hati gue gak tenang, gumam saya. Suatu hari, surat dari ayah Rial datang. Aku sakit, pulanglah. Baca Rial, wajahnya pucat. Gue harus pergi, katanya. Saya panik, jangan tinggalin gue. Dia peluk saya, cuma sebentar. Tapi hati saya tahu ini ujian besar. Apa dia akan kembali, batin saya saat dia pergi ke Bandung. Sendirian di Bali, saya merasa hampa. Kayak ramai, tapi hati kosong. Tanpa dia, gue bukan apa-apa, pikir saya. Teman lama hubungi, ajak minum. Saya pergi dan di sana, godaan datang. Seorang pria tampan dekati saya. Lo sendirian, tanyanya. Saya tergoda, apa gue balas. Tapi saya ingat Rial, pulang sendirian. Rial telepon setiap hari, ayah minta gue nikah dengan cewek tetangga. Katanya, suara sedih. Hati saya hancur, jangan, Ri. Dia bilang gue tolak, tapi tekanan besar. Saya menangis, pilih gue. Konfliknya terasa seperti milik saya juga. Akhirnya, Rial kembali, tapi berubah. Ayah gue mati, Ari. Katanya, air mata mengalir. Saya peluk dia, gue ada di sini. Pemakaman di Bandung, saya ikut diam-diam, keluarga curiga, tapi ibu peluk saya, terima kasih jaga anakku. Kembali ke Bali, Rial depresi. Gue gagal jadi anak baik, katanya. Saya hibur, lo baik buat gue. Tapi dia semakin menarik diri. Apa gue kehilangan dia, pikir saya. Puncak emosi datang ketika Rial bilang, mungkin kita pisah sementara. Kata-katanya seperti bom. Kenapa, jerit saya. Dia menangis, gue butuh waktu sendirian. Saya hancur, lo khianati lagi. Dia pergi meninggalkan catatan, aku cinta kamu, tapi gue rusak. Sendirian, saya jatuh ke lubang hitam. Hidup tanpa dia sia-sia, batin saya. Saya coba bunuh diri lagi, tapi teman selamatkan. Dires, Ibu Rial datang, dia butuh kamu, Ari. Saya pergi ke Bandung, temukan dia di rumah lama, mabuk. Ri, pulanglah sama gue. Kataku, air mata mengalir. Dia peluk saya, main gue.
Gue takut jadi seperti ayah. Kami bicara sepanjang malam, ungkap semua luka. Kita mulai lagi, katanya. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Kai berkembang, kami adopsi anjing sebagai anak. Ini keluarga kita, kata Rial. Saya tersenyum selamanya. Emosi yang membara akhirnya jadi api hangat. Cinta ini layak diperjuangkan, pikir saya. Di puncak emosi, Bali menjadi saksi akhir perjuangan kami. Setelah Rial kembali dari krisis, saya merasa seperti lahir baru, tapi luka lama masih menganga. Setiap pagi, saya bangun dengan ketakutan, apa hari ini dia pergi lagi, batin saya, meski dia di samping. Rial perhatian, tapi saya semakin celingi, memeriksa ponselnya diam-diam, gue gak mau kehilangan, pikir saya. Suatu malam, mimpi buruk datang. Saya lihat Rial nikah dengan wanita, meninggalkan saya. Bangun menangis, saya guncang dia. Janji gak tinggalin gue, kataku panik. Dia peluk saya, janji, sayang. Tapi ketegangan mencapai batas. Lo terlalu posesi, katanya suatu hari. Kami bertengkar, karena lo selalu bikin gue ragu, jerit saya. Konflik akhir muncul ketika mantan saya dari komunitas datang ke Kai. Arye, lo bahagia, tanyanya. Rial cemburu, siapa dia, tanyanya marah. Saya jelaskan, tapi dia tak percaya. Lo selingkuh, tuduhnya. Saya menangis, lo yang selalu ragu. Malam itu, dia pergi ke pantai sendirian. Saya ikut, temukan dia duduk di pasir, menangis. Gue takut, Arye. Gue gak pantas buat lo, katanya. Saya duduk di samping, kita sama-sama rusak, tapi saling sembuhkan. Kami bicara hati ke hati, ungkap semua ketakutan. Gue pernah mikir mati kalau tanpa lo, aku saya. Dia, jangan pernah lagi. Dari situ, kami putuskan menikah secara simbolis di pantai. Dengan saksi teman-teman, kami tukar cincin. Aku janji setia selamanya, kata Rial. Air mata bahagia mengalir. Ini puncak cinta kami, pikir saya. Tapi dunia luar tak diam, undang-undang anti diusulkan dan kami ikut protes di Jakarta. Di sana, kekerasan terjadi. Rial dipukul, saya lindungi dia. Logak apa-apa, tanya saya panik. Dia tersenyum berdarah, demi masa depan kita. Kembali ke Bali, kami semakin aktif digerakkan. Kita bukan dosa, kita manusia, kata Rial di pidato. Saya bangga, lo pahlawan. Keluarga Rial akhirnya datang. Ayah sudah tiada, tapi saudara datang, minta maaf. Kami salah, kata mereka. Kami pelukan, terima kasih. Hidup sekarang penuh harapan. Kai kami jadi tempat aman untuk lebih. Setiap hari, saya pandang Rial, terima kasih atas perjuangan. Dia balas, kita menang. Di akhir, saya sadar, cinta kami bukan dongeng, tapi perjuangan nyata. Dari pengkhianatan ke penerimaan, ini cerita kami, pikir saya. Personel, tapi manusiawi. Kini, kami hidup bahagia, membuktikan cinta tak kenal batas.